Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai masuk ke materi kedua dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang teks editorial. Ada yang sudah tahu tentang teks editorial? Atau ada yang sudah pernah melihatnya, pernah membacanya? Ya, betul ya. Teks editorial, baiklah, kita jelaskan satu persatu ya, apa yang dimaksud dengan teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang berisi pandangan atau sudut pandang penulis berdasarkan atau yang terdapat di dalam sebuah media cetak. Ya, diulangi ya. Apa yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial adalah tulisan yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau masalah yang aktual, ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membuat teks editorial ini? Yang membuat teks editorial ini adalah tadi, yaitu redaksi. Ya, masyarakat tidak bisa membuat sebuah tulisan di teks editorial ini, karena ini khusus tulisan yang dibuat oleh tim redaksi. Gitu ya. Yang seperti apa sih tajuk rencana itu? Mengapa tadi di judul editorial, sedangkan di contoh tajuk rencana? Editorial atau tajuk rencana itu sama saja, hanya penggunaan media cetaknya saja yang berbeda, gitu ya. Kalau editorial, istilah yang digunakan oleh media pikiran rakyat, sedangkan editorial, istilah ini digunakan oleh media cetak, yaitu media Indonesia. Nah, ini gambarnya, contohnya di koran sangat banyak, di media cetak sangat banyak. Yang seperti apa tajuk rencana atau editorial itu, ya? Bisa dipahami ya? Oke, baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang karakteristik atau ciri-ciri umum dari teks editorial atau tajuk rencana. Ciri yang pertama, berisi fakta-fakta peristiwa. Maksudnya, peristiwa yang terjadi yang dimuat di media ini atau dimuat di tajuk rencana atau editorial ini adalah benar-benar terjadi. Ya, tidak bisa mengungkapkan peristiwa yang belum terjadi atau menghayal, tetapi peristiwanya faktual, ya, atau benar-benar terjadi. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah berisi pendapat redaksi. Apa yang dimaksud dengan pendapat? Pendapat di sini adalah opini atau pandangan, ya, sesuai dengan pengertian tadi, pandangan redaksi, yaitu opini-opini, pendapat-pendapat, keinginan-keinginan, curahan-curahan dari redaksinya. Selain dari pendapat atau pandangan redaksi, ciri dari editorial dan tajuk rencana ini adalah mengandung sebuah solusi. Jadi tidak hanya memberikan sebuah opini saja, memberikan sebuah pendapat saja, tetapi ada sebuah solusi yang disampaikan oleh tim redaksinya. Nah, di dalam teks editorial ini, karena nanti selanjutnya akan membahas tentang beberapa teks ya di semester ini. Teks editorial atau teks yang lainnya mengandung atau terdiri atas beberapa struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Ya, struktur adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam teks editorial. Apa saja struktur teks editorial?
Oke, baiklah. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumen-argumen. Dan yang ketiga, simpulan, saran, atau rekomendasi. Apa yang dimaksud dengan pengenalan isu? Ya, pengenalan isu adalah prolog, ya, atau memberikan sebuah gambaran tentang peristiwanya. Misalnya, beberapa hari ke belakang atau saat ini terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran, misalnya ya, demonstrasi besar-besaran. Atau misalnya tentang merebaknya, mewabahnya virus COVID-19 ini. Nah, di sana digambarkan dulu, tidak langsung menyampaikan bagaimana solusi mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID, tetapi ada pengenalan isu dulu. Misalnya digambarkan bahwa COVID-19 itu adalah begini-begini, dijelaskannya COVID-19 ini pengertiannya apa, cara penyebarannya seperti apa. Nah, jika sudah dijelaskan tentang isunya atau gambaran peristiwanya, selanjutnya penulis atau redaksi mengungkapkan tentang argumennya. Ya, argumen, misalnya masih banyak masyarakat yang tidak peduli gitu ya, atau tidak terlalu respect terhadap penyebaran virus ini. Harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana? Pemerintah harusnya seperti apa? Masyarakat harusnya seperti apa? Nah, lalu ada simpulan, saran, atau rekomendasi. Misalnya simpulannya, karena virus ini sangat berbahaya atau mudah mewabah, mudah untuk menularkan, maka kita harus hati-hati misalnya ya. Kita harus waspada terhadap penyebaran virus ini. Itu adalah struktur teks editorial. Yang selanjutnya adalah kaidah. Kaidah teks editorial. Apa yang dimaksud dengan kaidah? Kaidah adalah aturan, gitu ya. Aturan-aturan atau hal-hal yang mengandung atau yang dikandung oleh teks editorial yang ada atau yang harus ada di dalam sebuah teks editorial. Apa saja kaidah-kaidah tersebut? Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata populer. Populer atau populer? Ya, betul, populer ya. Karena ada kata popularitas. Apa yang dimaksud dengan populer? Populer adalah kata-kata yang sudah sering digunakan atau sudah sering didengar oleh masyarakat, oleh pembaca, ya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata populer. Yang selanjutnya, banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Contoh, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2020 telah terjadi aksi unjuk rasa masyarakat. Nah, ada waktunya, tanggal 20. Di mana terjadinya? Terjadinya di Kecamatan Sumatera misalnya, begitu ya. Nah, itu tempatnya. Lalu peristiwanya adalah tadi, yaitu unjuk rasa. Nah, itu ya. Yang ketiga, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Apa yang dimaksud dengan persuasif? Persuasif adalah ajakan. Contohnya, mari. Ayo ya, ayo kita tingkatkan kewaspadaan, ayo kita tingkatkan kedisiplinan. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan. Itu yang dimaksud dengan ungkapan persuasif. Selanjutnya adalah banyak menggunakan pernyataan-pernyataan mempertentangkan. Apa saja kata-kata ciri atau kata-kata mempertentangkan ini? Tapi, tetapi, meskipun, ya. Contohnya,
masyarakat banyak yang melanggar aturan kedisiplinan dalam mencegah penyebaran wabah ini. Padahal juga termasuk mempertentangkan. Atau dibalik misalnya, pemerintah sudah mengingatkan tentang bahaya penyakit atau virus COVID-19, tetapi masyarakat masih banyak yang tidak peduli. Nah, itu adalah mempertentangkan. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata kita. Mengapa menggunakan kata kita? Ya, dalam teks editorial ini, karena supaya ada keterlibatan antara penulis, dalam hal ini redaksi, dengan pembaca. Gitu ya. Mudah-mudahan ini materinya bisa dipahami, karena insya Allah ini mudah dicari contoh teks editorialnya. Ibu jelaskan lagi tentang contoh teks editorialnya. Ini gambarannya ada tulisan ya. Di sini ada tulisan teks editorial atau tajuk rencana sesuai dengan media cetak yang digunakan atau yang dibaca tadi ya. Kalau istilah tajuk rencana ini digunakan oleh Pikiran Rakyat, sedangkan editorial digunakan oleh Media Indonesia. Baik, itu materi yang bisa disampaikan untuk pengenalan materi tentang teks editorial. Nanti akan dilanjutkan lagi, yaitu tentang bagaimana cara menulis dan menyunting teks editorial.